Tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tanah Bumbu atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ibu Misnawati, yang kami hormati juga perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang kami hormati perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang kami hormati perwakilan Pejuang Literasi Tanah Bumbu, Pak Azmi Irfala, yang kami hormati juga Koordinator Pemuda Bakti Banua, Yayasan Hastur Center, Pak Wawan Prasetyo, yang hari ini diwakili oleh Ibu Ani Nuraini, dan seluruh peserta terdaftar maupun peserta umum OKP Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tanah Bumbu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam opening ceremony and talk show Tanah Bumbu Future Leader Development dengan tema Rise and Lead, Transforming Yourself, Inspiring Others. Pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, bersama saya Salma selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebagai wujud cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu yang hari ini diwakili oleh Bapak Sukandar SPDMM selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Kepada Bapak Sukandar SPDMM kami persilahkan.
Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ini suaranya bisa terdengar nggak di semua ini? Bisa, Bu. MC bisa kedengaran suara saya nggak? Bisa, Bu. Oke ya, udah audio sudah on ini ya, on cam semuanya. Ini ada beberapa yang belum on cam ya, tapi ada aja kan pesertanya ya. Oke baik, tadi jika disebutkan MC bahwasanya yang membuka tadinya adalah seyogianya adalah Bapak Kepala Dinas. Kemudian karena beliau berhalangan karena sedang ada rapat di kabupaten, maka ditugaskanlah kepala bidang dan kemudian kepala bidang lagi beliau berkabar bahwa kurang terlalu bagus sinyal karena lagi di lapangan. Nah, jadi diturunkanlah mandat kepada saya. Tapi tanpa mengurangi kehikmatan kegiatan kita sore ini, maka izinkan saya untuk menyampaikan sambutan mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Pariwisata. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman semua, panitia dan peserta dari kegiatan kita sore ini, yaitu Tanah Bumbu Future Leader Development Program, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda-pemuda Tanah Bumbu dalam rangkaian talk show inspiratif dari secara daring. Kami mengapresiasi sekali melalui Kepala Dinas, saya menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi kegiatan ini yang sangat positif sekali. Namun kiranya mohon maaf beliau tidak dapat membuka acara sore ini dan bergabung di tengah-tengah kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul meskipun dalam secara daring, eh, diberikan kesehatan dan kenikmatan di 13 Ramadan ini ya. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau. Semoga dengan senantiasa kita mengaturkan dan mengucapkan salam, kita mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Baik, kegiatan ini merupakan inisiasi dan kerjasama antara Hasnur Foundation dengan pemuda Tanah Bumbu yang bertujuan adalah untuk membangun, yaitu sesuai dengan tagline dan temanya, yaitu Tanah Bumbu Future Leader Development Program yang mengundang teman-teman pemuda tentunya, karena dalam pemuda ini menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 yaitu usia 16 sampai 30 tahun. Dan di sini Ibu yakin dan percaya pesertanya rentang usia itu ya, kecuali Ibu lebih udah 30 tahun. Oke. Dan seperti yang disampaikan MC tadi, bahwa kegiatan ini pembukaan hari ini ya, dan kegiatannya berakhir di bulan April kalau nggak salah ya. Ya, secara daring ya, setiap minggu diikutin teman-teman. Nah, kami berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik. Di sesi ini 1 sampai 2 jam ke depan, insya Allah ini akan membawa manfaat untuk kita semua, walaupun secara daring kita ikuti. Insya Allah eh, dengan diinisiasinya kegiatan ini akan berlanjut untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan yakin positive thinking bahwa ini merupakan awal yang baik untuk kita bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana tips dan triknya untuk menjadi leader yang bagus. Nah, ini dia ajangnya, kesempatan yang baik, dan Ibu pun juga masih dalam tahap belajar. Kita sama-sama belajar, jadi manfaatkan
kegiatan ini sebaik-baiknya. Eh, Kiranya dapat itu yang dapat Ibu sampaikan, dan hari ini hari Jumat tanggal 13 Maret 2025, kegiatan Tanah Bumbu Future Leader Development Program saya nyatakan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Baik, MC. Hmm? baik. Terima kasih kepada Ibu Misnawati atas sambutannya, Bu. Selanjutnya adalah sambutan dari Project Leader Tanah Bumbu Future Leader Development oleh Pak Wawan Prasetyo yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Ani Nuraini. Kepada Bu Ani, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Misnawati selaku Kepala Seksi Pengembangan Pemuda yang hari ini sudah membuka kegiatan opening ceremony dari kegiatan Tanah Bumbu Future Leader Development. Izin menyampaikan salam dari Pak Wawan Prasetyo yang pada kesempatan kali ini tidak dapat berhadir karena ada kegiatan lain juga. Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan sambutan selaku perwakilan dari Pemuda Bakti Banua. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah mendengar Pemuda Bakti Banua, jadi Pemuda Bakti Banua ini adalah salah satu unit yang ada di bawah Yayasan Hasnur Center, yang mana Pemuda Bakti Banua ini berfokus pada kepemimpinan pemuda, menciptakan pemuda-pemuda yang memiliki jiwa-jiwa kepemudaan, yang mana harapannya bisa memberikan dampak nyata untuk masyarakat. Oke, di sini sudah ditampilkan company profile. Nah, untuk saat ini kami Pemuda Bakti Banua ini memang home base-nya itu ada di Baritokuala dan Kota Banjarmasin. Namun kami sudah membuka beberapa chapter juga di beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanah Laut, kemudian juga Balangan, kemudian yang terbaru ada dari Amuntai, Kota Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar, dan semoga secepatnya juga kita bisa buka chapter juga di Kabupaten Tanah Bumbu seperti itu. Ini merupakan kegiatan yang kita kolaborasikan bersama dengan Pelita, Pejuang Literasi Tanah Bumbu, yang harapannya ini bisa menjadi pembuka untuk kolaborasi-kolaborasi lainnya, dan semoga kolaborasi ini bisa memberikan dampak nyata juga untuk pemuda, khususnya pemuda Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dalam hal ini adalah Disbud Parpora Tanah Bumbu yang sudah berkenan untuk membuka kegiatan ini dan melakukan sinergi bersama untuk jalannya kegiatan Tanah Bumbu Future Leader Development ini seperti itu. Tentunya seluruh pihak yang juga terlibat untuk menyukseskan Tanah Bumbu Future Leader Development, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Itu saja untuk sambutan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani atas sambutannya. Demikianlah rangkaian opening ceremony Tanah Bumbu Future Leader Development pada hari ini. Sebelum kita menutup rangkaian opening ceremony pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan seluruh teman-teman untuk on cam dan dipersilakan pada yang bertugas untuk foto. Ini udah ya sesi foto bersama ya. Kalau bisa tangannya kayak gini. Kayak gini semua. On cam nggak semuanya nih teman-teman nih? Oke, teman-teman semua silakan on cam. Gini semua. Kita ada Ya, ya on cam kayak gini nih. 1, 2, 3. Selanjutnya salam literasi, Bu. L, tangannya L.
Oh ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah siap, Bu. Udah Kak Asmi. Baik, terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Teman-teman, jangan keluar terlebih dahulu karena setelah ini akan ada talk show. Dan untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, ini adalah sesi yang sudah teman-teman semua tunggu, yaitu sesi talk show. Bersama di sesi pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Misnawati, selaku Kepala Seksi Pengembangan Pemuda, Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tanah Bumbu. Pada Ibu Misna kami persilahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih MC. Ini langsung saja ya. Saya nggak ada persiapan materi hari ini karena dimintanya cuma kemarin itu didaulat untuk menyampaikan program-program apa saja yang menjadi diakomodir dan dianggarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dan juga program yang diikuti di Dispora. Oke. Jadi saya mulai dengan kegiatan yaitu Pemuda Pelopor. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya ketika mendengarkan Pemuda Pelopor karena ini sudah masuk sesi untuk Pemuda Pelopor 2025 namun belum ada diinformasikan di tingkat provinsi kapan. Namun mungkin insya Allah setelah Lebaran kita akan mengadakan seleksi di pilihan di 12 kecamatan. 12 kecamatan itu masing-masing mewakili 5 bidang. 5 bidang itu antara lain adalah bidang pendidikan, inovasi teknologi, pariwisata, eh, kemudian duanya sosial ekonomi kalau ibu nggak salah. Nah itu, jadi ada 5 bidang itu masing-masing kecamatan itu harusnya sudah punya 5 kandidat. Nah, dan 5 kandidat ini nanti berarti kan dikalikan 12 kali 5 12 kecamatan dikali 5 orang berarti 60 kan harusnya. Nah, itu akan ditanding nanti di Kabupaten Tanah Bumbu untuk diseleksi baik itu secara administrasi maupun penjurian lebih lanjut. Nah, nanti kita umumkan di pemenang di 5 hasil seleksi itu 5 orang masing-masing mewakili bidang itu nantinya akan kita seleksi lagi ikut seleksi di tahap provinsi yaitu di sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Nah, itu dia. Jadi nanti selengkapnya mungkin akan dipaparkan oleh di sini ada mewakili pemenang bidang inovasi teknologi tahun 2023 yaitu Mas Asmi. Nanti bisa dijelaskan lebih detail ya secara ininya, secara kalau saya menyampaikan secara gamblang aja dulu. Dan kemudian kegiatan yang kedua juga ada namanya seleksi eh, pemuda pertukaran pemuda antar negara itu pertama dan yang kedua antar provinsi. Nah, kita juga punya nih boleh beri aplaus atau eh, eh, apa namanya? Boleh kita ini mengapresiasi terhadap mungkin hadir di sini juga ya, Mas Ilham ya. Ada nggak? Cuma saya nggak melihat tadi on cam nih. Ada nggak? Nah, beliau adalah juara 1 pertukaran pemuda antar provinsi yang mewakili Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan waktu itu di Kabupaten Riau kalau nggak salah. Ya. Nah, dan kemudian juga ada pertukaran pemuda antar negara ya, dan ini sudah tahun keempat kita mengikuti. Oh, kelima kalau nggak salah. Kita mengikuti itu namun belum belum bisa di babak penyisihan, artinya di tingkat provinsi kita masih belum berhasil. Nah, namun apalah itu, jadi artinya kita mencoba terus nih di setiap tahun kita mencari bibit-bibit. Saya yakin dan percaya pemuda-pemuda Tanah Bumbu ini tidak kalah unggulnya dengan pemuda kabupaten kota yang lain tentunya ya kan.
Nah, terbukti melalui kegiatan ini kita dapat merangkul teman-teman nih yang tadinya juga saya nggak punya data nih terkait kegiatan apa namanya terkait pemuda-pemuda yang ada di Tanah Bumbu. Assalamualaikum Pak Kabit, Pak Alden, mohon izin. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, apa kabar? Ada senior ulun dari sini, nah, jadi ulun izin untuk menyampaikan eh, sedikit terkait program dan kegiatan di Disbud Porpar, Pak. Oke. Nah, jadi kemudian setelah itu ada yang namanya Pepelingasi, per- eh, pemilihan pemuda peduli asri dan bersih. Nah, itu juga tiap tahun dianggarkan untuk kegiatan di kabupaten maupun di provinsi. Nanti ada tuh disurati, nanti kami akan menyampaikan ke teman-teman. Oh ya, yang bagi yang belum bergabung silahkan nanti di WhatsApp grup kita ada namanya grup Pemuda Progresif Tanah Bumbu. Nah, jadi di mana kegiatan-kegiatan yang eh, disampaikan baik itu kabupaten maupun provinsi, jadi bisa disampaikan di sana dan kegiatan di dispersif pun bisa disampaikan di sana. Nah, kemudian apalagi itu ada namanya pasangan muda inspiratif dan berprestasi. Nah, tentunya ini bagi yang sudah berpasangan ya, namanya juga pasangan muda ya kan, tapi syaratnya ini tidak hampir sama dengan kegiatan pemuda pelopor, namun dia berpasangan, artinya pasangan yang sudah sah dan halal, suami istri yang dimana sama-sama melakukan kegiatan positif, menginisiasi kegiatan positif untuk lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Eh, Apalagi ya, yang mau saya sampaikan. Saya rasa kegiatannya itu dan ada juga untuk, oh ya, kita punya kegiatan yang namanya Youth Festival Fair, di mana ini dianggarkan dari tahun 2024 kemarin, dan kita barengkan dengan kegiatan Pekan Kebudayaan. Alhamdulillah antusias teman-teman dari Wirausaha Muda mengikuti kegiatan ini, Alhamdulillah sangat antusias. Jadi mereka di sana dalam ajang promosi, sebagai media promosi, eh, produk-produk maupun apa ya jualan mereka jadi ikut di pameran Youth Festival Fair kemarin yang diselenggarakan di akhir tahun selama 4 hari. Nah, itu. Jadi kami harapkan teman-teman nanti pantau terus kegiatan-kegiatan yang ada di di Sport Tanah Bumbu maupun di Dispersif. Kiranya itu kolaborasi yang sangat bagus. Apalagi saya lihat kemarin tuh Pak Kabit menganggarkan untuk kegiatan apa namanya tuh di Dispersif kemarin kegiatannya sangat boom banget karena kayak dikemas seperti acara konser, tapi dalam rangkaian masih sesuatu yang sangat eh, spektakuler, tapi dalam rangkaian masih 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 mendidik kaitannya dengan literasi. Nah, demikian dari Ulun yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ini, silakan. Baik, teman-teman, mungkin kalau dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya, boleh mengangkat tangannya melalui fitur di Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Bu Misna. Cuman Oke, satu siap. aja, Bu. Oke, Eh, kita kan di sini sama-sama memajukan kebudayaan, literasi, terus siap. istilahnya, dan Oke. untuk daerah juga itu. Jadi kayak kemarin kami pun punya kegiatan, Ibu Misna pun juga punya Oke. kegiatan. Tapi kalau itu misalnya istilahnya kegiatannya itu ya berdekatan aja gitu istilahnya sama-sama sama-sama satu tujuan satu satu istilahnya eh, Goalsnya sama ya Pak, intinya gitu.
Ya, Iya, outputnya juga harapan-harapannya sama itu yang mau untuk dicapai. kemajuan Ya, capaiannya nggih, itu loh. Istilahnya kalau sama-sama siap. coba deh Nggih, kalau kita coba sekali-kali kolaborasi gitu dari siap. pariwisata, perpus atau Ya, dinas pendidikan betul. sekali-kali aja kita susun Nggih, bareng-bareng. kali-kali. Jadi Jangan susun sekali-kali, kalau Pak. kita bisa Berkali-kali susun. kan apa-apa juga. Nah, Biar itu lebih gong, maksudnya. biar lebih terasa gongnya ya kan, Pak. Nah, kami Iya. siap Kalau kalau berkolaborasi. Nggih, kalau kalau kan kita nggih. juga ke mana kayak itu nah dibawa nama Nah, kita nih nah sudah kemana. itu. Kalau bakat-bakat Siap, orang-orang nggih. di Tanah Bumbu ini banyak yang berbakat, jujur. Bahkan Betul. disabilitasnya Nggih, pun banyak yang berbakat. nggih. Nah, kita Betul, Pak. kumpulkan itu Dan terbukti orang-orang kemarin, semua nggih, nggih. tunjukkanlah Betul, istilahnya nggih, nggih. kita Tanah Bumbu itu sudah banyak Iya, warnanya itu aja. iya, Ya, itu aja. betul. Nggih. Mudahan suatu saat nanti bisa kita kolaborasi, kita Siap, Pak. kerjasama Nggih. sama-sama teman-teman Siap. komunitas juga di sini. Nah, itu Nggih. ya, Nggih. itu aja. Harapan Ulun pun Teman-teman. payung bersambut ini seperti yang Pak Kabit sampaikan tadi bahwa beliau menginginkan kolaborasi yang sekali-kali just ini kalau Ulun sih kada hendak sekali maunya berkali-kali ya. Artinya dengan kolaborasi dari beberapa dinas terkait yang tentunya goalsnya akan sama yaitu memajukan pemuda yang ada di Tanah Bumbu untuk menjadi lebih baik secara skill maupun public speakingnya maupun leadershipnya apapun itu artinya kita wajib kami sebagai fasilitator ini memberikan yang terbaik untuk pemuda yang ada di Tanah Bumbu tentu saja tidak lepas dari dukungan kalian juga yang artinya mau mampu dan semangat nih. Kita yakin dan percaya seperti Pak Aldan tadi sampaikan bahwa eh, Tanah Bumbu nggak kalah loh kita dengan kabupaten kota yang lain bahwa banyak sekali, banyak banyak warna kata Pak Alden tadi, pemuda-pemuda yang ada di Tanah Bumbu ini. Nah, begitu pula yang disabilitas kemarin kebetulan Pak Alden, mohon izin ulun sampaikan juga kemarin dilibatkan juga nih dalam kegiatan rangkaian Pekan Kebudayaan. Ulun merasa sangat apresiasi sekali, tentu bahagia. Baik, terima kasih Ibu Misna dan juga Pak Alden atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan, mungkin masih banyak yang bingung-bingung ya Bu ya. Mungkin kita akan taruh di akhir untuk pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Oke. Kita Kami lanjutkan. harapkan pertanyaannya supaya ini nih memantik semangat teman-teman untuk menyampaikan apa sih yang mau disampaikan, apa sih yang mau ditanyakan. Paling tidak melatih untuk public speaking dulu lah. Benar, Ibu. Jadi mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ke sesi talk show yang kedua, yaitu talk show dari pemaparan dari Koordinator Pemuda Bakti Banua, Yayasan Hasnur Center, Pak Wawan Prasetyo, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Ani Nuraini. Kepada Bu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Misna, Pak Alden, dan Bu Irma selaku Ketua Pelita izin menyampaikan beberapa hal yang kiranya bisa menjadi diskusi kita bersama pada sore hari ini gitu ya. Nah tadi teman-teman peserta sudah melihat sekilas dari komponen profile Pemuda Bakti Banua ya. Jadi kalau masih no idea dengan Pemuda Bakti Banua home base-nya ada di Banjarmasin dan Baritokuala. Dan per saat ini sudah mulai melebarkan sayapnya ke beberapa kabupaten kota ya di Provinsi Kalimantan Selatan dan doakan saja semoga secepatnya juga bisa hadir di Tanah Bumbu seperti itu. Oke, boleh next. Oke, next aja. Nah, kita di sini ada 10 orang dan Pemuda Bakti Banua ini karena di bawah yayasan, jadi memang ada sistemnya tim manajemen. Tim manajemennya adalah bisa kita sebut sebagai karyawan gitu ya. Nah, jadi tim manajemen yang nantinya akan bersama-sama mengkonsepkan beberapa program yang nantinya akan diimplementasikan oleh Muda Changers. Nah, Muda Changers tadi kalau teman-teman sempat melihat ada beberapa foto yang menggunakan
rompi dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman mahasiswa dan beberapanya juga diantaranya itu adalah pelajar yang bergabung di kita untuk bisa mengimplementasikan program sosial melalui Pemuda Bakti Banua. Oke, next. Nah, beberapa program kolaborasi yang kami unggulkan, ada beberapa di antaranya itu adalah desa inovatif. Jadi ini berkegiatan di desa, melakukan beberapa proyek sosial di desa, ada yang kaitannya dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru, kemudian juga meningkatkan UMKM masyarakat, dan juga ada beberapa pelatihan kepemudaan yang kita laksanakan di desa inovatif. Kemudian muda mengajar. Nah, ini teman-teman muda changers datang ke sekolah-sekolah yang memang sudah kita pilih dan kita kerjasamakan untuk bisa melakukan pengajaran literasi dan numerasi kepada siswa, khususnya siswa SD kelas 1 sampai kelas 3. Jadi nanti akan kita ukur kira-kira setelah dari awal sampai akhir kegiatan muda mengajar apakah ada perubahan signifikan gitu ya dari hasil pengajaran terhadap mereka. Nah, kemudian Muda Talks baru banget tadi kalau teman-teman follow mudabanua.id, kita baru melaksanakan Muda Talks tadi di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi ini ceritanya adalah teman-teman pemuda yang memberikan aspirasi, sharing juga berkenaan dengan pengalaman yang mereka miliki. Jadi ngomongin berbagai macam isu di sana gitu ya. Kemudian Akademi Pemuda Indonesia, nah ini merupakan formula yang lumayan mirip sebenarnya kita dengan kerjasama yang kita lakukan di Tanah Bumbu Future Leader Development ini. Jadi memang nanti akan kita lakukan workshop dan learning journey dengan berbagai tema. Kemudian teman-teman yang sudah mendaftar itu juga nanti akan membuat project, mini project gitu ya untuk bisa mendapatkan grant di akhirnya. Nah, tapi kalau Tanah Bumbu Future Leader mungkin mempunyai formulanya tersendiri. Jadi ini akan memiliki beberapa poin-poin. Ada Pak Kadis bergabung di live. Ada Pak Kadis. Oh iya, Iya. Bapak. Ya, Mbak, di sini saya mau menyampaikan bahwa Pak Kadis sudah ada di sini dan mungkin kita minta beliau menyampaikan apa yang menjadi nasihat-nasihat atau wejangan dari beliau. Ini Pak, mohon izin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pemuda. Maju. Kalau salam pemuda jangan Bapak berarti kita jawabnya maju. Terima kasih luar biasa pada para pemuda-pemuda kita. Ini yang ada ini pemuda-pemuda mana aja nih? Khusus Tanah Bumbu Maju, apa Pak. Ini udah gabungan dari organisasi kepemudaan kayaknya. Ya MC, bagaimana MC? ini Yang peserta dari jar Bapak. Dari mana saja? Tanah Bumbu. khusus Tanah Ya, Bumbu aja? dari Inggih. Oh iya. Terima kasih. Yang saya hormati ya khususnya terima kasih Bu Misna ya. Mungkin Pak Kandar ada juga monitor Pak Kandar. ada Pak. Ada Pak beliau Pak. Ya. Oke. Pak Kabit, Pemuda Olahraga, kemudian Bu Misna ya. Anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, para pemuda, pelopor Tanah Bumbu ke depannya, insya Allah semuanya akan menjadi pemimpin dan menjadi teladan untuk pemuda-pemuda ke depannya. Ya, mumpung dikasih usia, ya, dikasih usia oleh Allah, manfaatkan betul-betul usia itu untuk mengembangkan segala potensi yang kalian miliki. Tapi jangan lupa, ya, ketika kita berbuat baik, tidak semua orang menerima. Tapi itu adalah merupakan cambuk untuk kita tetap maju ke depan. Jangan pernah apalagi untuk
mengarahkan para pemuda kita ke arah yang baik, ke arah yang positif. Kami selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga sangat mensupport anak-anak muda kita untuk maju dan terus berjuang di dalam era zaman yang sekarang ini. Apalagi kata para ulama mengatakan ini adalah zaman fitnah, era akhir zaman, zaman fitnah. Jadi kita harus betul-betul kuatkan fondasi kita. Jangan mudah kita terprovokasi dengan hal-hal yang membuat kita semangat kita menurun. Maka dari itu saya mengharap kita semua, para pemuda kita khususnya Tanah Bumbu, tanamkan, perbaiki akhlak, kuati hubungan vertikal kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena tidak ada yang bisa membantu menolong kita kecuali daripada kekuatan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian perbanyak selawat. Itu adalah salah satu benteng untuk kita mengarungi daerah di akhir zaman ini. Kemudian jangan lupa juga orang tua, ya. Orang tua kunci kesuksesan seorang pemuda. Tidak sedikit pemuda-pemuda kita banyak yang tidak sukses karena dia lupa dengan orang tua. Karena orang tua adalah kunci, adalah segalanya di dunia ini untuk kita berbakti kepada orang tua. Minta doa kepada orang tua. Ketika orang tua sudah ridho, maka Allah akan ridho. Ridho Allah wa ridho lidain. Maka dari itu, mungkin ini adalah menjadi salah satu motivasi kita semua. Apapun yang kalian perbuat, kami sangat mendukung karena saya lihat tadi paparannya, inovatifnya udah luar biasa. Tinggal implementasinya bagaimana saling koordinasi dengan Pak Sukanto atau Ibu Misna untuk mengimplementasikan apa yang kalian cita-citakan. Semangat pemuda Tanah Bumbu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini saling doa mendoakan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adinas. Mungkin kita lanjutkan kembali pemaparan dari Bu Ani Nuraini. Pada Bu, kami persilahkan. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan ya. Nah, jadi beberapa program ini gitu ya, memang lahir dari isu-isu yang memang kita pahami sangat masif saat ini gitu. Dimana kalau kita ada dapat kabar gitu ya, kalau ada pemuda Indonesia yang tergolong sebagai NIIT, Not in Education, Employment, dan Training, itu sekitar 2 juta populasinya gitu ya. Nah, harapannya program-program yang dihadirkan melalui Pemuda Bakti Banua ini bisa mewadahi teman-teman pemuda untuk bisa berkegiatan secara sosial, secara organisasi, dan menduduki posisi-posisi manajerial. Nah, itu juga berkaitan dengan indeks pembangunan pemuda, teman-teman, ya, domain partisipasi dan kepemimpinan. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini sudah berorganisasi, gitu ya, itu termasuk pada orang-orang yang telah memenuhi pada persentase pemuda yang ikut berorganisasi. Kemudian juga dengan teman-teman yang berkegiatan sosial masyarakat, mulai dari jadi remaja masjid atau melakukan gotong royong, kegiatan sosial masyarakat menjadi relawan, dan lain sebagainya, itu juga sudah tergolong kepada pemuda ya, dengan persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat. Nah, jadi melalui gerakan apapun yang teman-teman inisiasi, yang teman-teman ikuti, harapannya itu bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat ya. Jadi tidak hanya berdampak untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Misnawati beberapa hal, beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa teman-teman ikuti di Dispora gitu ya, untuk bisa menambah portofolio teman-teman juga sebagai pemuda yang aktif dan partisipatif gitu ya. Kemudian juga tadi beberapa wejangan dari Bapak Kepala Dinas ya. Harapannya
seluruh pemuda, khususnya pemuda Kabupaten Tanah Bumbu yang hari ini ikut dalam kegiatan kita ini bisa menjadi pribadi yang bertransformasi untuk diri sendiri dan kemudian juga memberikan dampak pada orang lain seperti itu. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi insight baru dan menjadi manfaat juga kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas penyampaian materinya. Mungkin selanjutnya adalah sesi talk show yang terakhir dari Ketua Pejuang Literasi Tanah Bumbu, yaitu Ibu Irma Ningsih. Kepada Bu Irma, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ulun kedengaran nggak ya? Kedengaran Bu? Waalaikumsalam. Nggak Karena jelas benar suaranya. karena di sini hujan deras nih. Mohon izin sebelumnya. Oke, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Satu kata yang biasanya pasti akan melekat di diri pemuda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda semuanya. Satu kehormatan untuk ulun untuk siang ini, sore ini bisa sharing-sharing dengan teman-teman pemuda yang tidak hanya dari Tanah Bumbu, karena ada dari pemuda Bakti Banua yang di luar Tanah Bumbu. Yang mana saya sangat mengapresiasi dengan dilaksanakannya kegiatan Future Leader Development oleh pemuda Bakti Banua yang mana berkolaborasi dengan pejuang literasi Tanah Bumbu. Sebelumnya mohon izin terlebih dahulu untuk ulun perkenalan diri. Nama ulun Irma Ningsih sebagai Presiden Pejuang Pelita, Presiden Pejuang Literasi Tanah Bumbu, atau biasanya kalau di organisasi lain mungkin ketua, kalau di Pelita sendiri namanya adalah Presiden. Nah, hari ini singkat aja tentang bagaimana sih Pelita dan apa sih Pelita dan motivasi untuk adik-adik yang hari ini sampai beberapa hari ke depan mengikuti kegiatan yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh pejuang literasi Tanah Bumbu dan juga pemuda Bakti Banua. Nah, perkenalan dulu. Pelita ini adalah satu organisasi komunitas yang ada di Tanah Bumbu. Mungkin ada teman-teman semua sudah tahu, ya. Yang mana kita berkolaborasi bukan hanya di bidang, bukan hanya komunitas-komunitas saja, tetapi kita juga berkolaborasi dengan Dispersif, kemudian dengan Disbud Porpar, yang tadi ada Bu Misna, ada Bapak, dan juga ada Pak Alden. Selamat sore Bapak. Nah, adapun program kerja yang biasanya kami laksanakan oleh pejuang literasi Tanah Bumbu, itu beberapa diantaranya adalah kuliah gratis. Nah, ini adalah kegiatan kepemudaan yang mana semuanya adalah gratis. Yang mana kami harapannya dengan kegiatan kuliah gratis ini, orang-orang masyarakat yang menganggap pendidikan itu mahal, disinilah kami mulai menurunkan stigma pandangan terhadap pendidikan itu mahal. Dengan adanya kegiatan kuliah gratis, itu kami mengatakan bahwa semua orang bisa jadi guru, semua orang juga bisa jadi siswa. Yang mana kegiatan itu tentunya biasanya adalah pesertanya anak-anak muda di Tanah Bumbu dan juga tentunya narasumbernya adalah dari Tanah Bumbu. Nah, kenapa kegiatan itu ada? Ini harapannya setelah hari ini adik-adik mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelita dan juga pemuda Bakti Banua, nanti bisa berkolaborasi dengan Pelita ataupun pemuda Bakti Banua. Yang mana ternyata setelah kami mengadakan kegiatan itu, di Tanah Bumbu itu banyak sekali pemuda-pemuda yang berprestasi, kemudian yang hebat-hebat. Nah, tapi satu yang mungkin kenapa kita jarang ketahui, karena mereka kurang tahu di mana tempat untuk mereka mencurahkan, mengembangkan bakat-bakatnya. Dengan adanya Pelita ini yang ditampilkan di slide, bisa kelihatan bahwa inilah kegiatan kami, ada kuliah gratis. Kemudian ada juga Road to School, jadi kami datang ke sekolah-sekolah untuk kami sharing. Bukan hanya kegiatan literasi, tetapi biasanya berkaitan dengan public speaking, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Selain itu kita juga punya program unggulan, yaitu namanya adalah Lapak Baca. Nah, ini sebagai perpanjang tanganan dari Dispersif, ya.
yang mana pelita memberikan satu tempat di umum ya untuk orang bisa membaca buku secara gratis. Jadi tidak perlu ke perpustakaan, tetapi di tempat-tempat umum ya orang itu bisa membaca. Nah, yaitu salah satu cara kami untuk menarik para pemuda untuk berkolaborasi terus turun di lapangan melihat ternyata kegiatan itu tidak sekaku itu. Dengan adanya lapak baca kan kegiatannya lebih santai yang mana biasanya kami adakan di weekend. Dan terakhir satu mungkin kita adakan juga itu adalah sama tadi seperti yang bilang Kak Ani, kami juga ada namanya ke daerah 3T. Jadi kita melihat bahwa ternyata di Tanah Bumbu sendiri, terus Tanah Bumbu ya, ada daerah-daerah yang belum, bahkan mungkin belum pernah terlihat di masyarakat, yang mana pelita hadir ke sana untuk berbagi ilmu, berbagi banyak hal, yang mana itu tentunya adalah melibatkan pemuda-pemuda. Nah, sekedar informasi, pelita itu kita punya anggota sekitar 60 orang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Tanah Bumbu. Nah, dengan adanya ini juga kami melihat ternyata antusias pemuda di Tanah Bumbu itu luar biasa nih. Yang ada di sini kalau tidak salah di grup ada sekitar 50-an. Dan ini tentunya menjadi semangat kami lagi di Pelita untuk nanti bisa berkegiatan. Ternyata banyak loh pemuda-pemuda di Tanah Bumbu ini yang mau sama-sama membangkitkan jiwa-jiwa muda dari pemuda Tanah Bumbu. Nah, dan kami satu katakan bahwa komunitas kami bukan sekedar tadi kuliah gratis, kemudian lapak baca, road to school. Kami ada juga menerbitkan buku yang tadi ada ditampilkan oleh host ya. Itu buku-buku yang pernah kami terbitkan. Ada beberapa. Nah, ini hasil karya dari kader-kader Pelita. Jadi bukan hanya fokus di lapangan, kami juga menerbitkan hasil karya yang mana ini sudah bisa dibaca berbagai pihak ya, ada di perpustakaan di Tanah Bumbu, kemudian juga ada perpustakaan di Banjarmasin, dan juga tentunya ada beberapa buku kami yang sudah ada di perpustakaan di pusat. Itu dulu untuk perkenalan dari kami, Ruang Literasi Tanah Bumbu, yang mana tentunya adik-adik yang hari ini mengikuti kegiatan Semangat Terus, ini adalah satu kesempatan yang tidak semua orang dapatkan dan adik-adik dapatkan dengan nanti dimentori dengan kakak yang sudah berpengalaman, sudah ahli di bidangnya. Kita adalah generasi Tanah Bumbu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan tongkat estafet para pemimpin-pemimpin yang ada hari ini? Nah, itu dulu saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Bu Irma atas penyampaian materinya. Terima kasih juga kepada Bu Ani dan juga Bu Misna. Mungkin selanjutnya dari pertanyaan dari teman-teman yang sudah mulai kepo-kepo dan juga menimbun pertanyaannya sejak sesi talk show yang pertama, boleh diangkat tangannya. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Iya, ini untuk Bu Irma tadi yang ada sedikit perpanjangan tangan dari Dispersif. Itu lumayan tuh Bu Irma sudah ngasih ilmu gratis, edukasi gratis, pinjam gratis, terus dikasih souvenir lagi. Rasanya dikasih souvenir itu ya. Dapat souvenir juga itu. Dan kalau kawan-kawan misalnya ada ide, ayo kita bikinlah ini literasi religi, mumpung bulan puasa. Insya Allah siap aja. Tolong Bu Irma ya, dibantu juga untuk literasi religinya. Biar kawan-kawan mungkin ada yang di anggota di sini sedikit banyak ya ikut kegiatan kami lah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Alden. Mungkin
Teman-teman, kembali lagi ada yang mau bertanya mengenai programnya ataupun ingin kepada Bu Ani atau kepada Bu Irma atau kepada Bu Misna, boleh teman-teman? Mungkin ada yang bertanya dari kolom chat Zoom ya, dari Kak Kasriani Anwar, Warcap Tanah Bumbu. Ada batasan usia peserta kegiatan ini? Boleh mungkin dari ibu-ibu sekalian atau dari tim panitia yang bisa menjawab, Kak. Oke, menjawab ya, memang untuk kegiatan Tanah Bumbu Future Leader Development ini persyaratannya adalah pemuda berusia 16 sampai 24 tahun. Jadi kalau memang masih ada dalam range tersebut, bisa untuk melanjutkan kegiatan ini seperti itu ya. Atau ada tambahan dari Bu Irma? Mungkin ini Bu, ada pertanyaan tambahan lagi dari Kak Kasriani Anwar tadi. Minta tolong untuk dijelaskan detail mengenai kegiatan, bentuknya, dan juga apakah ini selalu Zoom. Baik, kalau uh, saudara Kasriani Anwar itu apa ya, mengunjungi Instagramnya dari Banua Leader Hub ya, boleh nanti dikunjungi di sana, bahwa memang untuk kegiatan ini sistemnya adalah daring atau online seperti itu. Yang mana harapannya peserta itu mempunyai internet dan device yang memadai gitu ya, dan harapannya juga bisa belajar secara mandiri melalui laptop atau komputer seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini ada yang bertanya juga di grup, apakah pemuda Tanah Bumbu bisa ikut dalam organisasi Pemuda Bakti Banua atau Pelita? Oke, menjawab yang Pemuda Bakti Banua dulu ya. Per saat ini memang ada beberapa pemuda Tanah Bumbu yang khususnya berkuliah atau sekolahnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya itu bisa ikut di Pemuda Bakti Banua Home Base di Banjarmasin dan Barita Kuala. Nah, per saat ini kita memang masih belum buka untuk chapter Tanah Bumbu, tapi doakan saja nanti Pemuda Bakti Banua bisa melebarkan sayapnya hingga ke Tanah Bumbu ya. Karena per saat ini yang paling dekat dengan Tanah Bumbu adalah Tanah Laut, dan kita sudah ada di sana. Ada beberapa Muda Changers, kita sebutnya Muda Changers. Kita ada rebranding sedikit ya, dari yang awalnya kita sebut relawan, kita sebut sebagai Muda Changers gitu. Yang mana per saat ini juga sudah ada di beberapa kabupaten kota gitu. Doakan aja ya kalau bisa nanti kita buka di Tanah Bumbu juga gitu. Selanjutnya mungkin dari Bu Irma untuk menjawab Pelita ya.
Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan Bu Irmanya juga sudah tidak di Zoom lagi. Mungkin bisa ditanyakan kembali nanti di lain kesempatan mengenai apakah pemuda tanah bumbu bisa ikut ke dalam pelita. Dan mungkin untuk acara selanjutnya, dikarenakan demikianlah sudah rangkaian sesi talk show Tanah Bumbu Future Leader Development pada hari ini, maka berakhirlah sudah rangkaian opening ceremony dan juga talk show. Dan acara selanjutnya adalah briefing mengenai teknis kelas yang akan saya serahkan kembali kepada tim panitia dari Tanah Bumbu. Kepada Pak Azmir Fala, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara ulun bisa terdengar jelas, teman-teman semua? Terdengar, Bapak. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini, meluangkan waktunya sambil menunggu buka puasa, dan juga kita bisa bersilaturahmi, bukan hanya teman-teman dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, tapi ada teman-teman juga dari Banjarmasin, Barita Kuala, khususnya nih dari Pemuda Bakti Benua, Kak Ani Nuraini, Kak Salma, dan kawan-kawan lainnya juga. Terima kasih juga kepada seluruh kawan-kawan panitia yang sudah mensukseskan kegiatan hari ini. Kita tadi dapat wejangan-wejangan juga dari Pak Kadis, dari Bu Misna, dan dari Bapak Ibu lainnya yang turut serta memotivasi kita untuk terus tergabung di kegiatan-kegiatan positif begitu. Oke, langsung saja teman-teman, kita sampaikan nih terkait teman-teman mungkin sudah dapat di kemarin di Google Form ataupun di grup chat ada namanya buku petunjuk teknis atau guidebook. Di situ dijelaskan terkait teknis kegiatan, kemudian juga sesi pertemuan-pertemuannya apa saja sih yang akan dibahas gitu. Jadi kenapa sih dilaksanakannya secara intensif, bukan hanya sekali kegiatan lalu selesai, supaya kegiatan-kegiatan ini nanti skillnya teman-teman benar-benar dapat gitu, bukan hanya skill nanti terkait kepemimpinannya, tapi juga dapat terkait public speakingnya teman-teman, public speaking, kemudian membangun portofolio baik itu melalui CV, karya, dan juga nanti teman-teman bisa nih menyusun rencana aksi, baik itu rencana aksi secara pribadi maupun juga rencana aksi teman-teman di sekolah, organisasi, dan lain sebagainya gitu. Tadi ada juga pertanyaan apakah kira-kira yang usia di luar range 24 tahun tadi bisa? Tentu saja bisa ikut, walaupun nanti ada ya materi-materi walaupun tidak intensif ya, mungkin teman-teman yang masuk persyaratan tadi akan ada mendapat mentor gitu, akan mendapat mentor yang dimana setiap sesinya mereka ada dapat penugasan dan juga ada dapat uh, materi-materi yang lebih intensif lainnya. Apakah slide terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, nah hari ini kita pembukaan, kemudian selanjutnya itu kegiatan kita tiap weekend ya, kegiatannya itu tiap weekend. Pertama ada sesi pengenalan diri, baik kepemimpinan, kemudian dilanjut nanti di sesi berikutnya. Jadi nanti kita akan ada break dulu karena kita ada lebaran, kemudian nanti ada libur juga, maka kita akan break, makanya kegiatannya nanti finishnya di April. Nah, setelah itu di terakhir ada materi terkait teman-teman merancang action plan atau merancang perjalanan kepemimpinan teman-teman.
Setelah itu nanti ada pitching atau presentasi hasil teman-teman setelah melaksanakan kegiatan atau program ini. Nah, kalau di luar itu namanya itu kegiatan ini namanya bootcamp, teman-teman. Nah, kalau kita ini namanya Tanah Bumbu Future Leader Development Program atau beasiswa kepemimpinan, beasiswa pelatihan kepemimpinan. Jadi teman-teman benar-benar mendapatkan materi intensif. Nah, setelah itu, setelah pitching, kita nanti tetap ada juga eh, predikat-predikat untuk peserta terbaik, teraktif, kemudian dengan public speaking yang baik, mungkin juga penyusunan rencana aksi yang baik dan bagus, itu kita ada apresiasi juga. Nah, nanti juga dari Dispora siap mensupport eh, dari merchandise ataupun dari apresiasinya itu teman-teman. Mungkin nanti juga Pak Alden nih dari Dispersip juga, Pak Kabit pengembangan perpustakaan bisa juga nih ikut memfasilitasi teman-teman yang mungkin jadi peserta atau menti terbaik. Nah, kapan diumumkan itu nanti di saat penutupan. Harapannya penutupan ini bisa dilaksanakan secara offline, tapi tetap juga kita laksanakan secara hybrid, secara online gitu teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa juga nih baca di buku petunjuknya terkait materi apa saja sih yang akan diberikan. Jadi secara intensif itu teman-teman materinya. Nah, nanti di siap sesi teman-teman diminta untuk menjawab pretest untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan teman-teman gitu. Nah, harapannya menjawab pretest ini jangan pakai chat GPT gitu. Supaya benar-benar jawabannya itu menggambarkan sejauh mana sih wawasan kalian terkait materi yang diberikan. Nanti juga ada diskusi tanya jawab, kemudian nanti ada post test dan feedback. Post test sama juga teman-teman harapannya menjawabnya jangan pakai chat GPT, jawab berdasarkan pemahaman yang teman-teman dapat. Mungkin itu aja sih singkatnya. Nanti kita boleh diskusi lebih panjang di grup, ada kakak-kakak mentornya. Setelah ini mungkin malam atau besok kita bagikan kelompok di mana teman-teman akan dimentori intensif, bisa bertanya juga ke kakak-kakak mentornya juga. Mungkin itu kakak MC, jika ada teman-teman lain yang ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Azmi atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Halo. Ya, halo. Boleh? Ya, eh ini ini dengan Ibu Misna. Saya sambil di jalan ya, karena udah jadwal pulang nih. Sebaiknya host biar kita acaranya sersan, jadi tidak ada karena usia kakak Asmi ini sebenarnya muda banget. Jadi kita biar kesannya tidak ini ya. Jadi nggak kalau bisa nggak usah dipanggil bapak deh, panggil kakak atau bang Azmi aja. Biar kita kesannya serius tapi santai, santai tapi serius dan harapan saya sih ilmu yang didapatkan karena ini kan benar-benar yang istilahnya ilmu yang bermanfaat tapi kemasannya gratis. Kalau biasanya kan itu berbayar dan ilmu ini perlu saya tekankan ilmu ilmu seperti ini itu mahal loh kalau di luaran kalau ikut kita secara ini kalau kita ikutin secara berbayar dan ini teman-teman menginisiasinya secara gratis jadi dikemas secara serius dan santai. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan coach ataupun kakak-kakak apa tadi Mi kakak-kakak pendamping kami Mentor, Bu. mentor ya. Nah, kakak-kakak mentor, panggil aja abang atau kakak gitu. Baik laki-laki atau perempuan biar agak kesannya itu seperti teman gitu. Jadi tidak ada jeda dan jarak di antara kita. Oke ya. Itu aja pesan dulu. Baik, Ibu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada Kak Azmi mengenai pemaparan yang sudah dijelaskan tadi berhubung dengan teknis kelas dan juga teknis kegiatan ke depannya, teman-teman. Oke, mungkin ada juga nih bertanya gitu.
Nah, apakah mungkin di satu sesi tidak ikut kegiatan, apakah akan tetap mendapat sertifikat? Ya tetap mendapat. Cuman kan tadi ada 8 materi tuh teman-teman. Nah, teman-teman dapatnya sesuai dengan materi yang teman-teman ikuti maksimal. Misalnya teman-teman mengikuti 8 sesi. Ya, yang di sertifikatnya nanti tertulisnya itu sampai 8 sesi. Jadi sertifikat itu bukan hanya di depan nama doang, tapi di belakang nanti ada juga tuh eh jam pelajarannya, berapa jam pelajaran diikuti di materi itu gitu. Itu yang Berarti historinya disertakan juga ya, Mi? iya betul Bu. Oh, oke. Ya, bagus tuh. Jadi supaya memotivasi kita agar bisa diluangkan waktu. Karena kan ini time-nya juga apa namanya? Tidak setiap hari gitu. Jadi berapa sesinya 2 jam kami setiap sesi. Paling lama 2 jam Bu. Nah, paling lama 2 jam. Jadi dimanfaatkan seini mungkin untuk coaching kliniknya. Jadi tanya aja tuh apa yang pengen digali. Yaitu tadi ya tentang representasi diri kalian seperti apa. Nanti kan itu bisa terukur dari situ. Jadi eh, potensinya seperti apa. Kemudian bakat-bakat dan minatnya di mana. Itu insya Allah akan tergali itu di situ. Karena ini Oke. Bu penting juga Bu, biasanya sertifikat pelatihan kepemimpinan itu pasti dicari mau masuk Betul, duniawi biasanya sebagai prasyarat juga ya, Mi, ya untuk ataupun ya. masuk Nah, itu organisasi. merupakan value plus tuh untuk ketika kita masuk entah itu di perusahaan atau di pemerintah kabupaten gitu. Jadi akan kalau ada mengantongi sertifikat-sertifikat seperti itu akan menjadi nilai tambah tentunya buat kita. Oke, Mungkin terima Kak kasih. bertanya melalui chat Kak dari Kak Hairunisa. Izin bertanya, jika ada terkendala mengikuti kegiatan, apakah kami izin kepada pemateri atau penanggung jawab kegiatan ini? Oke, langsung saja menjawab ya Kak Hernisa. Jadi kalaunya ada berhalangan nanti ada kakak mentornya. Nah, boleh izin di kakak mentornya aja dulu gitu. Misalkan berhalangan di hari tersebut. Baik, ini kebetulan ada lagi Kak dari Kak Aisyah untuk pretest dan post test itu sambil Zoom atau tidak? Hmm. Oke, jadi pretest nanti ada yang dibagikan via Zoom, ada juga nanti di grup gitu. Jadi tidak menentu teman-teman dikirimkan langsung di grup gitu. Nah, itu untuk mengukur juga apakah teman-teman benar-benar hadir mengikuti pretest itu. Jadi pretestnya pun bukan hanya Google Form gitu. Ada yang secara live, misalnya Kahoot atau Menti. Kalau teman-teman pernah Oh, ada Kahoot workshop, juga ya, seru tuh, Mi, kalau ada Kahoot itu. iya itu Bu, betul Sering Bu. ikut itu. Hmm. Kemudian ketika teman-teman berhadir, harapannya itu saat mengisi link feedback, screenshot kegiatan juga dilampirkan juga sebagai bukti kehadiran gitu. Kayak ini Ini ada, kan ada Kak yang hendak bertakut secara langsung, secara live. Jadi Kak mendengar suaranya masing-masing. Nah, kita tes-tes dulu. mungkin masih malu-malu. Oh, silakan Atika, Atika. Malu-malu. Jangan malu-malu. Ibu pun Selalu belajar nih, kedengaran lah, Kak. belajar dari kalian nih. Kayaknya perasaan Ibu hebat-hebat kalian daripada Ibu dalam public speaking. Ibu nih masih belajar, belajar lawan Asmi, belajar lawan Irma, belajar lawan Ilham, semua belajar. Silakan Atika, boleh Atika. Tes. Selalu masuk lah, Kak. Iya, masuk, masuk. Nah, Oke. Kak. Jadi dulu mohon izin bertanya. Tadi kan katanya bakal ada pembentukan kelompok. Nah, berapa lama kelompok ini akan berjalan? Apakah hanya selama talk show itu berlangsung atau ada kelanjutan setelahnya? Oke, terima kasih Atika Inayah. Ini Atika dari mana nih? Organisasinya atau sekolahnya atau kotanya? Dari Kecamatannya? SMK 2 Oke, SMK 2. Nanti boleh ajak teman-temannya juga ya ikut join kegiatan ini gitu. Nah, Baik. untuk kelompok itu berkelanjutan. Jadi bukan hanya nanti kelompok pengerjaan tugas, tapi juga mungkin saling mengingatkan. Oh ini ada Zoom, oh ini ada hal-hal lain gitu. Terus itu juga di kelompok itu
diberikan satu mentor. Nah, gitu, Atika. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, Kasih, Kak. terima kasih kembali. Kayaknya Halo, dari pertanyaannya, Mi, kayaknya dari pertanyaan ini si Atika ini, siapa tadi namanya Atika kah? Atika, Atika. Menginginkan kegiatan ini tidak hanya di sini aja, tapi antusiasnya berharap akan ada season-season selanjutnya, Mi Ai. Nah, yang Ibu tangkap tuh. Oke, kalau mau nanti ikut tetap aktif di kegiatan kepemudaan, nanti tadi ada kegiatan di Spora, ada, Nah, kemudian ada dari kegiatan di Dispersif Dispersif, ada. ada, Dinas terus tuh, pendidikan pun ada, harusnya kita bisa kolapskan ini kegiatan betul Bu, antara tiga apa namanya? tiga tiga dinas ini, tiga SKPD. Tidak hanya itu, dinas KB yang menaungi anu Kakak Asmi juga itu kan, iya betul Bu, DP3 apa? Dinas apa, Mi? Dinas DP, Perlindungan Anak Bu, ya, ya kan? Itu kan apa? Forum anak, forum forum apa, Mi? genre, Forum, genre. genre itu, duta genre itu kan saat ini bagus juga. Nah, jadi setelah ini teman-teman kan ada tuh dibuatkan grup seluruh peserta. Hmm. Setelah ini misalnya Atika ingin berkegiatan-kegiatan, nanti akan dikirim tuh kegiatan apapun yang ada di Kalsel Diarahkan. Indonesia tuh akan dikirim di grup itu gitu. Waktu tadi hari ini kan ada kegiatan nih pelita bagi takjil dan juga kegiatan sosialisasi atau lapak baca nanti akan dikirimkan juga gitu. Nah, itu Atika. Yang lain Baik, apakah ada Kak Salma? mungkin tadi dari Kak Rusniansyah, Kak, mau bertanya, boleh Kak Rusniansyah? suaranya kedengaran nggak? Terdengar Kak Rusni. Oh, ini Kedengaran, senior nih yang bertakun nih, senior nih KNPI Iya. nih, sekretaris KNPI di sini. Nah, kawan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Asmi, izin mau bertanya. Ini kan kegiatannya berbatas usia ya. Gih Bang. Ya, sebenarnya Ulun mau ikut, cuma karena usianya sudah mulai kelewatan banyak, jadi gini aja. Ulun mau tanya, untuk kegiatan ini, apakah peserta itu ada batasan jumlah peserta? Kuotanya ya. Ya, kuotanya apakah satu kali Zoom ini dibatasi hanya 100 orang atau berapa gitu? Karena setelah ini, karena saya kan nggak ikut nih karena eh, berbatas usia tadi. Namun ketika bisa, saya minta agar kawan-kawan yang memang rank usianya itu masuk, nanti bisa kita rekomendasikan untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin seperti itu, Mas. Gih, terima kasih ini senior Bung Cuni, Kak Cuni. Beliau adalah sekretaris Ya, Bang di Cuni KNPI. ini sekretaris KNPI beliau nih. Ya, beliau juga berkecimpung jadi ketua Karang Taruna Kabupaten nih. Gih, betul. Nah, teman-teman juga nih ada penjual lah untuk kepemudaan nih yang suka olahraga, yang suka jogging-jogging, Nah, ya, umumkan bisa dulu. diikuti juga. Sekalian Kita ikuti. sponsor. Ya, sekalian sponsor lah. Nanti kita share juga di grup ya, teman-teman. Nah, Ya, terkait nanti sharekan di grup Lamila. usia Kak Cuni, memang target awalnya adalah 16 sampai 24 tahun karena teman-teman setelah lulus kuliah atau sekolah itu biasa sangat dipakai gitu skill-skill ini Bang. Nah, tapi ini setelah diskusi juga dengan Pak Kadis kemarin, kemudian dengan Ibu Misna, kita ada buka ruang juga untuk teman-teman yang di luar rank usia itu supaya bisa mengikuti. Tapi teman-teman itu tidak ada kewajiban untuk misalnya yang intensifnya ada tugas atau apa, yang penting bisa hadir nih ketika sesi Zoom meeting itu gitu Kak Cuni. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya. Nggih, siap. Kegiatannya sukses, keren-keren. Pokoknya yang sudah daftar, sayang kalau nggak diikuti. Nggih. Bang Cuni, kalau ada
kegiatan-kegiatan dari KNPI bisa tuh dikolaborasikan dengan mengikut sertakan pemuda-pemuda Tanah Bumbu, Bang. Izin. Siap. Oke. Oke. Siapa tahu kan nanti setelah ini juga apresiasinya pula selain dari Ya, Dispora tadi dari betul. Nah, KNPI, ya, siapa dari KNPI dari DPRD mereka kan bisa juga nih ah, mengapresiasi ya, kawan-kawan yang aktif. ya dalam bentuk apresiasi jar, Bang. Siap. Ya, senggol dulu sekretaris KNPI. Mumpung ya lo pula. Ya, bujur. Karena kita bicarakan lebih lanjut dengan Bang Joni kan sama Bicik dulu. Oke, boleh ke Kak Salma, Kak MC. Baik, Kak, terima kasih juga atas pemaparan dan pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya juga, Kak, untuk kegiatan ke depannya diwajibkan pakai laptop atau komputer ya, Kak? Soalnya aku belum ada nih dari Kak Najwa. Oke, terima kasih Kak Najwa atas pertanyaannya. Nah, untuk laptop atau komputer itu tidak diwajibkan ya teman-teman. Yang penting teman-teman tuh ada perangkat HP. Tadi Pak Kadis saja bergabung, pihak HP masih bisa menyempatkan beliau kan. Betul. Nah, teman-teman Jadi tuh kalau handphone tuh lebih fleksibel sifatnya. betul. Tapi lebih maksimal lagi, misalnya kan ada pengerjaan tugas mengetik, kalau ada Betul. laptop boleh. Ya. Nah, makanya ada tadi dibagi kelompok, ada mentornya, supaya teman-teman bisa saling backup juga gitu, kegiatan Yes. bukan hanya Betul. sendiri-sendiri. Ya. Apakah terjawab Kak Najwa? Kalau terjawab boleh respon di grup chat atau Zoom chatnya. Silakan lanjutnya Kak Salma. Ini mungkin ada yang mention di chat, Kak, dari Hikmat Kausel Parepare mau bertanya. Mungkin boleh, Kak? Silakan Bang Hikmat Kalsel. Teman-teman mahasiswa dari Parepare luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang terhormat Kak Asmi, salah satu pemuda pelopor Tanah Bumbu yang tidak diragukan lagi keilmuannya dan seluruh jajaran. Ya. Nah, jadi di sini saya memperkenalkan diri dulu karena kata orang tak kenal maka tak tahu. Saya Muhammad Yusuf selaku Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu ingin bertanya mengenai kegiatan ini kan bentuknya istilahnya melatih kepemimpinan di kalangan pemuda Tanah Bumbu. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan tidak hanya mungkin tidak bisa selesai hanya beberapa minggu saja diadakan kegiatan. Yang ingin saya tanyakan apakah ada kegiatan keberlanjutan setelah kegiatan ini. Nah, yang saya ingin singgung sedikit Bang mengenai kalau kita melihat kondisi sekarang mengenai banyak isu-isu yang berkembang apalagi isu nasional terutama saya lihat dari perjalanan saya berkuliah dan berdedikasi di daerah khususnya di Tanah Bumbu, belum pernah saya lihat ada kajian-kajian isu ataupun forum-forum membahas mengenai isu permasalahan sosial yang misalkan terjadi di Tanah Bumbu, kecuali permasalahan peningkatan literasi untuk kemahasiswaan ataupun anak muda Tanah Bumbu. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah nantinya ada forum-forum selanjutnya yang diadakan di mana kita bisa duduk bersama membahas mengenai isu lokal saja dulu, misalkan kita bahas di tatanan Tanah Bumbu, bagaimana kita memantik kritis pemuda-pemuda dan mahasiswa yang ada di Tanah Bumbu, khususnya kami-kami yang di luar pulau jauh menimba ilmu di luar dari Tanah Bumbu. Nah, jadi saya berharap kegiatan ini tidak toh saja sampai bulan April ya saya lihat. Dan saya akui memang teman-teman di Pelita ini sudah banyak kegiatannya dan alhamdulillah sering juga berkolaborasi dengan beberapa instansi termasuk instansi kami. Nah, jadi adakah gebrakan baru begitu untuk misalkan kalau kita ketahui saya buka-bukaan saya ada beberapa organisasi kemahasiswaan di Tanah Bumbu dan
belum pernah saya lihat ada kolaborasi antara Pelita dan seluruh jajaran organisasi kemahasiswaan yang ada di Tanah Bumbu yang notabene-nya ketika kita mau memperlihatkan goals-nya pemuda-pemuda yang ada di Tanah Bumbu, kita harus adakan gebrakan baru untuk pemudanya Tanah Bumbu. Begitu, Kak. Karena saya rasa kalau melihat dari beberapa ini hanya beberapa teman-teman yang masuk terkhusus dari organisasi daerah ataukah teman-teman tidak tahu info atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Kak. Bagaimana nanti kelanjutan kegiatan? Apakah ada atau bagaimana? Sekian dari saya, salah wilapnya mohon dimaafkan. Dengan bangga saya ucapkan, tulak bete tangisan bulik bahimungan, sukses beingatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, salah satu pemuda kritis Tanah Bumbu juga nih. Di Ulun, Ulun Bang, salah satu alumni LDKS Hikmat Parepare di Al Hidayah 2018. Di Al Hidayah 2018 nih ada mungkin teman-teman yang lain, ada juga nih yang bergabung di 2018 itu di grup ini. Nah, luar biasa teman-teman Hikmat juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan entah itu pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Betul yang disampaikan tadi, ada masih terjadi kita kurang kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, ini dari kegiatan inilah kita mulai nantinya setelah kegiatan ada kolaborasi-kolaborasi. Misalnya nih kegiatan forum diskusi, kemudian kita sering audiensi juga. Bukan hanya ketika ini kita mau minta dana baru ke dinas-dinas, jangan. Misalnya minta bantuan, minta dana hibah baru ke Dispora, jangan. Tapi dengan kita sering beraudiensi, menyampaikan terkait isu-isu yang ada di Tanah Bumbu, misalnya, itu insya Allah juga pemerintah pun bisa memfasilitasi gitu. Dan juga kita harus sinergi gitu. Misalnya nih, kita selaraskan kegiatan, oh di Hikmat ada kegiatan ini di bulan ini. Oh, di Pelita pun juga sama ada kegiatan ini. Nah, alangkah lebih baiknya juga kita bisa dikolaborasikan gitu. Kemudian sama halnya contohnya misalnya di Pemuda Bakti Banua, oh ada kegiatan juga pelatihan kepemimpinan, ada program ini, ya kita kolaborasikan juga gitu. Misalkan kita ada keterbatasan narasumber, kita bisa saling sharing narasumbernya gitu. Oh dari mereka ada expertnya, kemudian dari kita ada expertnya juga gitu. Mungkin setelah artinya jawabannya adalah pasti ada setelah kegiatan ini. Makanya ada di sesi ke-7 dan sesi ke-8 itu materinya menyusun rencana aksi program kepemimpinan yang berkelanjutan nama materinya. Nah, artinya setelah kegiatan ini misalnya kita akan terus berkolaborasi nih. Oh, misalnya terkait beasiswa, bagaimana tips dan trik beasiswa di kampus. Ya kita kolaborasi nih antar IKMA, Hikmat. Apalagi teman-teman kan yang kuliah di luar Kalimantan tuh luar biasa gitu kan. Beasiswanya gitu. Nah, itu boleh kita kolaborasikan. Sharing session terkait tips dan trik beasiswa ataupun kita menggali membuka forum diskusi terkait isu-isu terkini di lingkungan kita gitu. Mungkin itu Bang jawaban dari Ulun. Kita bisa setelah ini berkolaborasi. Silakan Ulun kembalikan ke Kak Salma. Ya, terima kasih Kak Azmi atas jawaban dan juga pemaparan materinya tadi ya Kak ya mengenai teknis kelas juga dan briefing tadi. Mungkin dikarenakan sudah tidak ada yang mau bertanya lagi atau dari teman-teman ada yang mau bertanya. Untuk sesi terakhir kita buka mungkin pertanyaan terakhir Kak. Dari ini apa nih? Dari IMM Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin Senior boleh senior Ulun juga nih. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Terdengar suara Ulun lah? Terdengar Bang. Oh, ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin
tidak banyak yang ingin ditanyakan. Terkait ini saja, mungkin terkait dengan lagi-lagi jumlah peserta KASMI. Ini masih kebingungan dulu nih. Tadi sempat ditanyakan apakah setiap hari nanti misalkan nih besok kita mau lagi kan kegiatannya lewat Zoom meeting kan. Nah, itu apakah pesertanya terbatas misalkan 60 atau berapa satu Zoom itu, atau kami nanti kader-kader IMM misalnya ngirim berapa orang gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada terkait dengan pengelompokan, kemudian ada diberikan tugas. Nah, apakah dalam bentuk tugasnya nanti itu hanya pembuatan program, kemudian kami kirimkan ke panitia, kemudian nanti baru ditindaklanjuti, atau seperti apa konsepnya itu? Nah, Kak Asmi, itu saja sih yang kami masih pertanyakan. Nah, terkait dengan penugasan, apakah penugasannya karena kami bentuknya sosialisasi turun ke lapangan atau bagaimana, Kak Asmi? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yuda nih, senior ulun juga, satu alumni juga di LDKS. Jadi untuk peserta Bang, pertama kita ada yang teman-teman yang sudah daftar, ada adik-adik kita yang sudah daftar, yang memenuhi syarat ketentuan tadi, itu kita masukkan di kategori peserta yang program intensif. Nah, kemudian ketika yang di luar rank tadi, itu masuk ke kategori umum, sama dengan teman-teman mungkin dari Karang Taruna yang nanti ikut, jadi setiap kegiatan boleh ikut gitu, dan nanti juga tetap dapat sertifikat juga gitu. Jadi tidak ada batasan untuk peserta ini. Nah, terkait tugas, terkait pembagian kelompok, itu diprioritaskan dulu untuk teman-teman yang kelompok yang ini peserta yang sudah mendaftar lebih dulu yang program intensif. Nah, nanti kami akan bicarakan juga untuk teknis selanjutnya jika ada teman-teman yang belum sempat mendaftar tapi antusias ingin mengikuti kegiatan, nanti seperti apa akan kami sampaikan juga Bang. Tapi tetap bisa ikut Bang untuk di setiap sesinya. Jadi kita tiap Sabtu Minggu sampai di April nanti. Kita ada break 8 kali pertemuan aja Bang. Nah, untuk tugas itu kita tidak ada nih tugas yang sifatnya harus sosialisasi ke lapangan, untuk implementasinya tidak ada Bang. Tapi yang nanti tugas akhirnya adalah bagaimana menyusun action plan, rencana aksi. Kalau misalnya IMM ingin membuat kajian seperti ini gitu. Jadi nanti dibuat dalam bentuk action plan gitu Bang. Nanti dipresentasikan. Nah, nanti mungkin akan dapat apresiasi dengan peserta-peserta lainnya yang dinilai terbaik begitu, seperti pitching gitu. Nah, ulun disclaimer juga, di Pemuda Bakti Banua itu tiap tahunnya kan ada pitching juga, pitching rencana aksi atau program kegiatan. Mungkin kita bisa juga tuh ikut di sana. Mereka ada hibah juga. Tahun kemarin itu ya kalau tidak salah 5 juta rupiah gitu untuk satu satu kegiatan. Ada kemarin ada 5 pemenang. Nah, itu bisa juga tuh kita dari Tanah Bumbu ikut juga di situ. Itu sih Bang Yuda, apakah kira-kira bisa terjawab dari belum? Siap, mantap. Nih kami dari IMM apresiasi benar ini untuk kegiatan ini, luar biasa. Setelah Terima ini kasih. Bang, kita habis bulan Mei kita collab lagi Bang dengan Mantap. Siap. Yun, Oke, kembalikan ke mungkin Kak Salma. Terima kasih. baik Kak, terima kasih juga. Mungkin karena sudah berakhirnya rangkaian opening ceremony dan juga talk show pada hari ini, kita sudah briefing teknik kelas juga. Mungkin saya selaku MC dan juga moderator pamit undur diri apabila selama saya memandu kegiatan pada hari ini terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman bisa diajukan di grup ataupun narah hubung ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Salma dan seluruh teman-teman semua. Silakan teman-teman yang ingin menunjukkan aktivitas mau buka bersama dengan orang tua, keluarga atau pasangan masa depan dan lain-lain. Silakan. Oke, izin live lah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Bu Mista sudah membersamai dari awal sampai akhir. Ya, saya pantau terus. Terima kasih Bu Mista. Oke, dadah.